Hai, selamat datang di channel Elaborasi TV. Semoga teman-teman yang menonton di video kali ini itu tetap dijaga kesehatannya, selalu berada di lingkungan orang-orang yang selalu positif, agar kita juga punya pemikiran yang positif dan punya tetap menjaga nih semangat untuk mencari ilmunya. Oke? Kembali lagi dengan saya Mahathir Muhammad. Kali ini videonya gue nggak pakai masker guys, karena gue udah di rumah. Tapi tetap saja gue ingetin buat teman-teman semuanya untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada. Ya kalau keluar rumah gunain masker dan yang lain-lain. Nah ini sedikit gue nyampein dari berdasarkan fakta yang ada. Jadi teman-teman yang nonton di elaborasi itu kebanyakan yang nggak subscribe. Jadi kayak I have you guys subscribe my channel karena itu adalah bentuk salah satu support dari kalian ke saya. Jadi gue bisa merasa kayak semangat banget untuk buat video karena didukung banget oleh teman-teman. Tapi gue juga akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan yang benar-benar kayak oke, ini bukan gue aja yang penting, ini aja bukan gue yang perlu, tapi buat teman-teman juga pasti perlu banget, dan gue akan selalu kasih itu dan share poin-poin yang penting seperti itu. Oke, nah sama hal yang kayak video kali ini, jadi buat teman-teman yang belum nonton, kayak kemarin aku bahas tentang aplikasi yang bagus banget untuk kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh, itu gue kasih rekomendasi. Terus juga ada beberapa video-video tentang kayak motivasi lah jatuhnya ya, karena jangan berkecil hati ketika gagal SBM, itu juga teman-teman bisa tonton. Dan ada beberapa review-review kampus yang punya jurusan pendidikan biologi. Actually ya, gue akan bahas tentang itu karena gue jurusan pendidikan biologi, tapi gue akan juga sedikit ngelempar-lempar lah, karena gue nggak akan terlalu bahas dalam banget gitu loh kayak biologi itu apa sih, tapi juga akan kenalin secara globalnya kampus yang ada itu, yang punya jurusan itu. Oke, untuk di video kali ini ya sama kayak tadi di awal, saya akan kasih tips dan pembelajaran yang penting banget untuk teman-teman ketahui gitu loh khususnya. Nah ini adalah salah satu kegiatan yang saya lakukan selama pandemi ya sebenarnya. Tapi sebelum pandemi itu saya sudah melakukan itu, dan kayak I got this information from my friend from the other country. They said to me and they suggest to me to trying that someone platform is yang sangat bagus banget buat kita pelajari dan kita ikuti. It's gonna be free. If you wanna get a certificate, you wanna pay. Ya, jadi kalau buat kalian mau nerbitin satu sertifikat itu kalian juga harus bayar. Tapi kalau untuk join it's just for join this meeting. I mean they have 8 a week. So jadi kayak free banget untuk kita attending. Tapi ada beberapa kelas yang itu bayar, tapi ada juga yang free banget. Nah, gue di sini men-suggest itu kepada teman-teman untuk menggunakan. Tapi sebelum saya suggest itu, saya akan sedikit kenalin. Nah, jadi ada satu lembaga yang gue kenal, itu namanya Course ya. I don't know even there is a course the other application, there is a situs yang sejenis course itu ada atau enggak. I'm not do research before that tell you ini ya. Jadi kayak aku nggak terlalu banyak mengetahui tentang sejenis yang aplikasi atau web yang sejenis sama course itu, tapi I believe and then I suggest to you to trying this pembelajaran di situs ini, situs pembelajaran online. Karena kurs itu kayak sejenis dia aplikasi ya, situs. Nah di dalam kurs nanti ada pembelajaran. Jadi misalkan banyak banget beberapa kampus yang sudah kerjasama sama kurs ini untuk mengembangkan pembelajaran yang sistemnya online. Ya. Dan juga dia nanti dia punya juga kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga khususnya di bidang pendidikan atau di bidang like psikolog itu juga ada dia yang kerjasama. Nah dia itu juga membuat kelas-kelas yang seperti itu. Jadi nggak hanya kelas tentang pengembangan diri, tapi juga ada kelas tentang yang bersangkutan dengan kampus-kampus, dan itu langsung masuk ke situs kampusnya sendiri ya teman-teman. Nah yang gue tahu sih sebanyakan kalau untuk di Indonesia ya, course itu untuk terkait dengan kampus I don't know. Kalau ada yang teman yang tahu,
boleh tulis di bawah kolom komentar ya. Tapi kalau yang udah tahu, yang nggak tahu ya sama kayak saya, gue nggak salah tahu. Tapi untuk di Malaysia sendiri, karena kemarin saya ikut salah satu seminar yang ada di kampus saya, dan salah satunya ada pembicara dari kampus yang ada di Malaysia. Jadi di beberapa Malaysia itu udah ada kerjasama sama course. Jadi kayak course itu digandeng oleh beberapa kampus untuk membuat sistem perkuliahan online seperti itu. Nah, kenapa saya suggest this course for you? Karena di beberapa negara itu kuliah online itu emang sangat dicari, the first ya. Alasan kenapa banyak dicari, pertama efisien ya, jadi nggak makan waktu untuk kayak lu datang sekolah jamnya dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi misalkan, atau yang sampai sore, atau bahkan ada yang sampai malam gitu belajarnya. Itu kayak online tuh nggak seperti itu, dan juga fleksibel. Jadi di dalam dikasih waktu, kan kita ada kelasnya itu maksimal kayak 8 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu lu terserah mau nentuin kayak Senin atau mau Selasa atau apa, terserah. Dan di minggu ke depannya juga lu terserah mau nentuin hari apa aja. Yang penting dalam 1 minggu you have to doing your meeting, just one meeting. Jadi satu pertemuan aja untuk 1 minggu, dan itu bebas harinya apa aja. Nah, by experience, jadi pengalaman aku untuk yang kelas online ini terutama ya, itu nggak terlalu kerjasama. I just I mean last year I try to become a student in a biggest university in Australia. Maybe you know Melbourne University. Nah, Melbourne University juga punya salah satu situs pembelajaran daring yang kayak online, dan itu kayak free banget. Semua orang yang ada di dunia itu bisa join dan nggak perlu persyaratan yang banyak. Like first I tell you before, kayak pertama kalau untuk join aja itu free banget. Tapi kalau lu mau cetak sertifikat ya, ibarat this is your bukti kalau kalian itu pernah belajar di situ, ya kalian harus cetak sertifikat itu baru dikenakan cost biaya. And all of the payment with dollar. So jadi kayak bukan hanya dari tadi yang saya bicarakan ya, bukan hanya tentang pendidikan saja, tapi nanti you bisa juga join di beberapa kampus-kampus dan yang sudah kerjasama sama course tadi. Nah, sebenarnya kayak itu pembelajaran yang sangat-sangat bagus banget di situ, karena kita efisien, terus juga kita bisa materinya tuh langsung dapat penjelasan gitu loh. Jadi kayak sebelum kan kita nggak tahu nih, terkadang ketika kita mengambil satu mengambil satu pelajaran, kita nggak tahu nih pembelajaran kita tuh kayak minggu kedua tuh ngapain, terus penjelasannya seperti apa, dan pendukungnya kita harus cari sendiri gitu loh. Jadi kayak buku pendukung atau apa masih harus kita cari. Tapi kalau di course online ini memang sudah diprogramkan, di situ ada bukunya, di situ ada soalnya, di situ juga nanti ada penjelasan kayak sebelum lu tes, sebelum ada ujian, kalian disuruh baca dulu. Terus nanti jadi kayak diurutkan misalkan kalian teman-teman baca dulu. Nanti ada penjelasan sedikit tentang, coba kalian tonton video ini. Jadi kalian klik videonya. Nanti dijelaskan sama dosen yang bersangkutan. Nanti ada juga bukunya. Jadi sebelum ujian bener-bener kayak kalian itu bener-bener tahu loh materi yang bakalan diujian itu apa. Karena udah terperinci gitu loh di minggu pertama. Jadi kayak udah tersusun dan bener-bener kayak udah tertata dan tersusun gitu loh. Jadi orang nggak akan bingung buat belajar di situ. Jadi ini salah satu platform yang dimana mendukung banget buat kita upgrade terus. Nah, kesulitan yang pertama adalah khususnya di Indonesia, banyak terutama ya di negara kita itu masih tidak diakui untuk ijazah yang sistem kuliahnya online. Karena juga this is by experience. Jadi salah satu teman saya itu pernah bercerita, dia sempat galau ketika mau lanjut lagi S2. Jadi ada beberapa pilihan kayak you have to you not take a lesson but you just doing the thesis. Jadi kan kayak gitu. Ada yang kayak you become a student like the old, kayak datang belajar and then after your masa waktu kuliahnya itu udah main habis, lu kerjain
tesis. Ada yang kayak you nggak perlu datang ke kampus itu, tapi tetap sistem kuliahnya daring, online kayak gitu, tapi tetap nanti juga ujian dan udah keluar jasa. Hampir itu sama semua. Dan di luar negeri itu dianggap sama rata. Kayak lu datang ke sekolah, kuliah yang tatap muka, semua ada yang sama. Tapi di Indonesia itu masih sedikit belum diakui. Ini ya pengetahuan yang saya dapatkan. Tapi kalau teman-teman yang nonton, kalau itu pun tahu, boleh tulis juga di kolom komentar. Nah itu juga saya yang menjadi permasalahan kita di sini. Karena bercerita kenapa di negara luar seperti itu, karena di luar itu benar-benar untuk kredibilitas kerja itu sangat dibutuhkan sertifikat. Contoh kayak kamu mau kerja jadi supir taksi. This is experience ketika aku pernah baca buku di salah satu buku yang cerita tentang salah satu negara. Jadi ada di negara tersebut kalau mau jadi supir angkot itu teman-teman ada persyaratan. Harus lulus mengemudi benar, harus di training, harus punya sertifikat mengerti setidaknya pemahaman tentang mesin. Jadi kayak bener-bener hal-hal yang seperti ini itu sangat efisien dan sangat membantu orang-orang luar karena memang disesuaikan kebutuhan mereka seperti apa. Nah, kita sebagai negara yang berkembang, otomatis kan kita nih mau menuju negara yang maju ya. Orang yang seperti itu kan sudah punya sistem yang seperti itu karena mereka sudah negara maju. Dan kita ini mau berkembang karena ke arahnya negara maju. Kenapa tidak kita harus punya sistem yang seperti itu dan persiapkan dari sekarang gitu loh. Agar nanti ketika kita udah dinyatakan dan diakui oleh beberapa negara sebagai negara yang maju, kita punya sistem yang udah bisa menyaingi gitu loh. Nah, itulah kenapa saya buat video ini teman-teman. Itu karena saya suggest buat teman-teman cobalah untuk ikut kuliah online. Jadi kayak itu juga bukan sebagai kuliah yang dituntut ya kan, bisa teman-teman cari yang free gitu loh kan, kayak juga sekaligus nambah-nambah pengetahuan, terus juga mengenal banyak-banyak profesor. Jadi saya juga kenal dari beberapa guru-guru selama kuliah online tuh ya, dari situ kenal profesor yang ada di Australia, ada yang di Amerika, ada yang di Inggris gitu. Itu juga salah satu ladang saya karena untuk bersosial atau berkomunikasi dengan para ilmuwan-ilmuwan yang ada di luar negeri. Entah itu by email ataupun melalui Twitter, karena banyak sekali Twitter yang kayak if you follow gitu tentang pendidikan, banyak nih profesor yang main tweet karena dia juga share tentang pendapat mereka. Mereka mengeluarkan argumen lah seputar tentang, misalkan kalian follow tentang aktivis di pendidikan atau profesor pendidikan, pasti mereka keluarkan statement seperti itu. Jangan nge-follow yang you know like that. But saya tidak memaksa teman-teman untuk itu ya. Tapi ini salah satu course yang dimana free banget dan teman-teman patut mencoba itu. Oke? Nah, jadi semua course yang sudah saya jelaskan tadi di awal dan sampai di akhir penjelasannya, teman-teman bisa klik di sini. Nanti ya saya akan tulis linknya di sini. Ya, jadi teman-teman tinggal copy, ketik ulang di web pencarian kalian kunjungi dan join. Dia kayak pertama kalian harus buat akun dulu. Setelah kalian punya akun, nanti dia akan punya jadwal dari course. Atau teman-teman yang langsung pengen join kelas online-nya dari kampusnya itu sendiri, jadi teman-teman cukup search university yang kalian mau, nanti cari yang bidang kursnya. Jadi nanti cari aja di situ. Kalau ada yang dia punya course online, teman-teman bisa pilih dan lihat di situ itu bisa nggak free atau enggak. Ya kalau memang teman-teman mau dan ingin mendapatkan sertifikat yang teman-teman cari, ya teman-teman harus wajib membayar. Kalau dirupiahkan saja ya, I don't really mind the how much the dollar, but I remind it when the change to rupiah. In the rupiah, you must pay 300.000 or more than that, yeah. But the minimum payment is 300.000. Itu yang paling minimum banget, ya. Dan bisa lebih dari situ. Itu tergantung course yang teman-teman. Kalau pengalaman saya itu, saya sering ikut tentang pendidikan. Jadi kayak bagaimana guru berkomunikasi dengan siswa di kelas, bagaimana guru menjaga environment di kelas itu tetap nyaman, baik itu sebagai gurunya sendiri ataupun siswanya nanti. Atau juga saya juga sering
ikut kelas tentang manajemen sekolah, bagaimana manage sekolah tersebut, and bagaimana manage orang-orang yang ada di sekolah gitu loh. Itu juga saya sering ikut, dan banyak lagi yang saya ikutin. Dan sering kayak email saya yang saya gunakan untuk itu kadang sering banyak yang masuk, akhirnya kayak udah ini kayak kelas terus nih. Duh, saking seringnya saya ikut kelas tuh kayak email jadi penuh. Ini jadi info-info yang kayak seminar atau invited orang to join the seminar kayak tenggelam. Tapi it's not a big problem. Ya, nanti kalau udah daftar tinggal teman-teman join aja kelasnya seperti apa, dan bisa teman-teman coba di rumah. Lumayan buat ngisi waktu di rumah seperti yang kosong, atau juga sering inmod. Jadi kenapa I make it this video ya sebenarnya. Jadi I found this something like because in Instagram, like I follow Mr. Ridwan Kamil. Jadi if you finding something I mean last day or last day, like she post something like information that dia pernah join di salah satu course online lah, kuliah online yang itu dari salah satu kampus apa, I forgot it. Teman-teman bisa cek sendiri di Instagram beliau. Itu dia kuliah online juga 8 minggu. Dan kenapa jadi saya buat video ini, kayak Ridwan Kamil, sekelas Ridwan Kamil yang udah kuliahnya di luar negeri masih saja tetap belajar kuliah online. Apalagi teman-teman yang masih S1 bahkan di Indonesia ya, ataupun S2 seperti saya yang masih di Indonesia, ya harus tetap semangat kita untuk belajar, karena belajar itu nggak mengenal usia teman-teman. Itu saja dari saya. Mungkin teman-teman, bila teman-teman ada pertanyaan, bila teman-teman ada pertanyaan, bisa klik atau tulis di bawah sini di kolom komentar, teman-teman bisa tanya dengan saya. Dan nanti akan saya jelaskan sedikit tentang penjelasannya, itu baik mungkin melalui Instagram saya ataupun melalui Instagram Elaborasi. Itu saja teman-teman. Don't forget to like, subscribe di video kita ini di channelnya Elaborasi, dan share biar informasi yang saya bagi itu bermanfaat buat teman-teman dan buat teman-teman yang lain. Nggak terasa nih udah kita di penghujung video. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, gue ucapin terima kasih banget karena kalian sudah support video ini dan sudah support channel kita untuk terus berkembang. I hope you get the success in the future, and then happy day. And then see you the other video. Bye.